Grace terbangun, histeris dan linglung. Rumah tuanya kedatangan 3 tamu. Mereka adalah pelayan baru. Grace mempersilahkan mereka masuk. Dia juga mau memperkenalkan mereka ke 2 anaknya. Sebelum perkenalan, semua jendela harus ditutup dulu. Katanya anak-anak ini alergi cahaya ya, jadi cuma bisa di kegelapan aja. Ini dia, Anna dan Nick. Suatu hari, mereka sedang belajar di ruangan terpisah. Grace mendengar suara tangisan. Saat dilihat, Nick terlihat baik-baik aja. Grace lalu menuju ke ruangan Anna. Anehnya, Anna bilang bukan dia yang nangis, tapi anak lain bernama Victor. Victor baru saja keluar dari ruangan itu. Grace cuma geleng-geleng kepala. Malamnya, Anna membangunkan Nick dan bilang kalau Victor jalan bolak-balik di kamar. Tapi Nick lihat nggak ada siapa-siapa. Dia minta Anna jangan bohong, lalu dia berbalik tidur lagi. Anna bilang dia nggak bohong, dan supaya ada bukti, dia minta Victor colek muka Nick. Teriakan Nick bikin Grace terbangun. Dan dia pun marah ke Anna. Besoknya, Anna dihukum berdiri di tangga. Sementara Grace merajut di kamarnya. Saat pelayan masuk, Grace cerita dia dengar suara meja digeser-geser di lantai atas. Tolong ingatkan pelayan lain agar pelan-pelan saja. Pelayan keluar mau mengingatkan temannya. Baru saja keluar, suara geser-geser terdengar lagi. Malah ada yang berlari. Ternyata para pelayan sebenarnya ada di luar rumah. Lantas siapa yang berisik di lantai atap? Grace berlari menuju tangga, dan Anna bilang ada 4 orang baru aja lari ke bawah. Pelayan berusaha menenangkan, mungkin cuma suara angin. Anna lalu menunjukkan sebuah gambar orang-orang yang sering dia lihat. Di situ ada anak bernama Victor. Dan ada nenek tua yang paling sering dia lihat. Grace panik, mau cari orang-orang di gambar itu dan memerintahkan semua tirai dibuka. Saat masuk ke gudang, dia menemukan foto-foto tua. Dicocokkanlah dengan gambar. Apakah ada yang mirip? Dia curiga kalau penghuni rumah sebelumnya masih bergentayangan di rumahnya. Dia juga menemukan album foto ini. Semuanya berisi foto orang-orang yang sedang tidur. Dijelaskanlah oleh pelayan bahwa album ini adalah buku kematian. Orang-orang yang sudah mati diambil fotonya agar jiwanya tetap hidup dalam foto. Suatu hari, Grace menyiapkan gaun untuk acara komuninya Anna. Dia keluar untuk cari jarum. Anna sendirian dalam kamar sambil bermain boneka. Saat Grace kembali ke kamar, tangan Anna kok jadi seperti tangan orang tua. Dan muka di balik cadar itu adalah muka nenek-nenek. Grace menerjang mau membuka cadar. Dan ternyata hanya Anna. Kesal dengan ibunya, Anna mengajak Nick kabur dari rumah. Melalui jendela dan menuruni tembok, mereka berhasil keluar. Baru jalan sebentar, Nick melihat ada 3 batu nisan. Sementara itu, Grace bertekad cari tahu misteri rumah itu. Dia menggeledah kamar para pelayan dan menemukan 1 lembar foto yang adalah foto 3 pelayan yang diambil setelah mereka mati. Anna melihat nama para pelayan di batu nisan tersebut. Mereka berteriak kaget dan lari kembali ke rumah. Grace yang mendengar ini mengancam para pelayan agar jangan mendekat. Tembakan itu tidak berpengaruh apa-apa. Grace dan anak-anak berhasil masuk ke rumah. Para pelayan berkata, "Jangan khawatir, yang mati harus belajar hidup berdampingan dengan yang hidup."
Anak-anak yang ketakutan lari ke atas dan sembunyi dalam lemari. Mereka mendengar napas seseorang, napas yang semakin dekat dan kencang. Grace mendengar teriakan anak-anaknya dan beranjak naik ke ruang atas. Pintu dibuka, beberapa orang mengelilingi meja dan lilin. Tangan nenek tua berputar-putar mencari petunjuk, memanggil arwah. Ana terpanggil dan berbisik di telinganya. Nenek tua lalu bertanya, "Itukah cara ibumu menghabisi kalian?" Ingatan Grace dan anak-anak terbuka sedikit demi sedikit. Grace mengamuk dan menghentikan ritual tersebut. Dari ritual itu, penghuni rumah jadi mengerti bahwa ada arwah seorang ibu dan 2 anaknya yang tidak bisa pergi dari rumah itu. Dengan sejarah rumah yang terlalu kelam, mereka memutuskan tidak bisa tinggal di rumah itu lagi.